Ada satu doa, tolong Bapak Ibu hafal. Itu doa dibacakan setiap keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang kita dapat dalam doa yang singkat ini? Akan dapat 5 hadiah dari Allah. Pertama, akan Allah berikan petunjuk. Segala urusanmu akan lancar karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan oleh Allah perlindungan. Yang baca doa ini insya-Allah selamat dari kecelakaan, kecelakaan mobil, kecelakaan motor, apapun kecelakaannya Allah akan lindungi dari segala kecelakaan dan keburukan. Dan yang ketiga, wakufita, akan diberikan kecukupan. Yang keluar rumah mencari nafkah dan rezeki, pulang dari rumah, pulang ke rumahnya Allah sudah memberikan kecukupan rezeki. Terus yang keempat, syaitan tidak akan berani menggoda kita. Wa tanahha anhu syaitan, kata Rasulullah, syaitan akan tergeser, tidak akan mampu mendekati, apalagi mampu menggoda. Berarti berapa hadiah? Dapat petunjuk, dapat perlindungan dari segala bahaya, dapat kecukupan, dan terakhir diusir oleh Allah syaitan, tidak berani dekat, apalagi menggoda. Cuman doanya apa? Doa keluar rumah. Sudah tahu isinya? Apa? Bismillah. Tolong ajarin anak-anak kita semua supaya mereka terbiasa mau keluar rumah, ke sekolah, ke mana, baca doa ini supaya mereka dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Ini satu ayat dijamin masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Ini cuma satu ayat. Apapun kesibukanmu, padat, ada janji, ada urusan, tidak bisa bertahan lama di tempat salatnya, ingin buru-buru pergi pulang, usahakan habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis langsung baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Habis itu bubar, pergi. Saya mengingatkan Bapak Ibu 4 amalan. Ini hari Jumat. 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ah. Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat.
Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh, mau panjang mau pendek boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca 1 halaman. Nanti sebelum Jumat baca 2 halaman. Selepas Jumat baca 2 halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada 1 jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di 1 jam itu, doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah." Ada 1 jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di 1 jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeza pemahaman terhadap 1 jam itu. Yang mana dimaksud 1 jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, 1 jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah 1 jam yang terakhir sore hari. Kira-kira kalau kita menghitungkan, kalau maghrib jam 6, berarti mulai dari jam 5. Tidak mesti 1 jam, sepanjang 1 jam kita berdoa. Ya bisa 10 minit, bisa 15 menit. Tapi intinya 1 jam yang terakhir sebelum salat maghrib. Kira-kira sebelum maghrib 1 jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silahkan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi, begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa 1 jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan, tinggalin ilmunya, tinggalin bukunya, tinggalin majlisnya. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh kerana itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin, banyak di dalam Al-Quran Allah mengikatkan infak, sedekah dengan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada 2 malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa.
wa'ti mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Supaya Syekh Ali diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Beliau orang soleh, beliau hafiz Quran, insya Allah akan ditempatkan di tempat yang tertinggi di surganya nanti. Ya, Naja harus janji melanjutkan perjuangan Syekh Ali untuk menjadikan Indonesia ini negara yang banyak hafiznya, yaitu memiliki 1 juta hafiz Quran. Ya, nggak boleh nangis lagi ya. 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 Jangan sedih lagi. Itu namanya ajal, jodoh, rezeki itu Allah yang mengatur. Tidak ada daya upaya kita sebagai manusia. Jadi aja harus kuat, berdoa terus ya. Doakan semoga keluarganya diberikan kekuatan dan kesabarannya.